Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jika kamu mencintai keluarga, jaga tubuhmu agar selalu sehat, bisa hadir di sisi mereka. Cinta bukan sekedar kata, tapi juga bukti. Jika Anda benar-benar mencintai keluarga dan orang-orang di sekitar Anda, pastikan tubuhmu tetap sehat agar bisa selalu bersama mereka. Kesehatan bukan hanya tentang dirimu, tapi juga tentang mereka yang menyayangimu. Tanpa tubuh yang kuat, tanpa tubuh yang sehat, apakah kamu masih bisa ada untuk mereka? Waktu bersama mereka, waktu bersama orang yang Anda cintai adalah hal yang tidak ternilai. Jangan biarkan tubuh yang lemah merenggut momen-momen yang berharga. Jangan tunggu sampai terlambat, jaga kesehatanmu sekarang agar kamu bisa lebih lama bersama mereka, mencintai dan dicintai sepenuh hati. Dari saya, Andri Wongso, salam sehat, go healthy. Luar biasa. Salam sehat, go healthy. Luar biasa. Terima kasih Pak Andri Wongso untuk pesan yang penuh dengan semangat. Saya yakin pesan itu ditangkap dengan jelas oleh kita semua yang punya keluarga dan yang punya cita-cita untuk punya umur panjang. Pemirsa, hari ini saya kembali mengumpulkan para praktisi kesehatan favorit Anda. Di sana ada Mas Boy Abidin, ada juga Mas Yohanes. Salam sehat semuanya. Salam sehat, apa kabar Bang Coki? Kabar baik. Luar biasa. Hari ini kita melayani Ibu Suhaini. Yes. Ini narasumber kami pemirsa dari Tambun, Bekasi. Bu Suhaini. Benar, alhamdulillah, tetap bersyukur. Iya. Apa kesibukan Ibu hari-hari ini biar pemirsa tahu? Saya kesibukan sih biasanya kalau di rumah suka ya mencuci sih biasa. Kegiatan ibu rumah tangga ya? Iya, kegiatan rumah tangga. Terus kadang-kadang sekarang sih saya suka ada yang kursus ngejahit di rumah. Oh, Ibu mengajar Iya, juga? iya. Bagus, jadi hidup Iya. Ibu bermanfaat untuk orang lain. Iya, betul. Waktu Ibu juga diisi dengan hal yang berguna. Pak Andri Wongso itu tadi Iya. motivator nasional tadi, Bu. Tadi kan dia bicara sama kita. Iya. Tadi dibilang sama Pak Andri, kalau kamu sayang sama keluargamu, Iya. perlu kualitas umur ya Bu ya. Iya. Oleh sebab itu jaga kesehatan yang sungguh-sungguh ya. Tapi sebelumnya saya putarkan video profil dari Ibu Suhaini yang sudah kami buat berikut ini. Neni Suhaini bertahun-tahun mengidap diabetes membuatnya sangat kewalahan sebab kondisi ini sudah banyak menimbulkan masalah di tubuhnya. Tepatnya sudah 15 tahun ia berjuang untuk bisa mengendalikan diabetes. Berbagai gejala pun sudah ia rasakan dan yang paling mengganggu adalah rasa ingin buang air kecil pada malam hari. Neni bercerita, ada suatu waktu kakinya terasa bau seperti busuk dan ketika dicek oleh dokter, ternyata ia mengalami infeksi. Beruntung, masalah tersebut bisa segera ditangani. Namun yang paling mengejutkan adalah serangan stroke selintas yang terjadi pada bulan Februari tahun 2025 ini. Iya, waktu itu saya ngedrop gula darahnya itu 35. Terus saya nggak sadar, saya dibawa ke rumah sakit. Terus ternyata tensi saya 290. Saya pusing, mual. Iya, sama muntah-muntah itu. Saya katanya di ginjal saya ada ini deh, kayak kurang bagus. Neni sempat mengalami bicara pelok dan bibirnya miring. Daya ingatnya pun sempat terganggu. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita tanyakan langsung
seperti luar biasanya, hari-hari kami syuting, saya juga menyempatkan diri membaca artikel info kesehatan dari medcom.id. Ini dia tanda-tanda diabetes yang bisa muncul di kaki. Mas Boy, ini bagaimana turunannya? Jadi kalau kita bicara masalah tanda-tanda diabetes pemirsa yang muncul di kaki, ini menandakan bahwa kadar gula darahnya belum terkendali atau tidak terkendali dengan baik. Nah, apa saja yang terjadi pada orang dengan kadar gula darah yang tidak terkendali, khususnya pada penderita diabetes? Pertama adalah kita sebut sebagai neuropati diabetes, ya. Jadi artinya ini mengenai atau terjadi kerusakan pada jaringan saraf di kaki. Dan ini akan menyebabkan orang akan menjadi mati rasa, kesemutan, dan kemudian ada rasa nyeri yang luar biasa, ya. Nyerinya rasa seperti nyeri terbakar, ya. Ini kita lihat, ya. Ini adalah suatu kondisi di mana gangguannya terjadi pada area persarafan di kaki. Dan kemudian bisa terjadi berikutnya adalah yang kita sebut sebagai iskemik. Ya, iskemik itu adalah gangguan pada aliran darah di pembuluh darah di kaki. Ya, karena iskemi tidak ada aliran darah yang bagus, tidak ada oksigenisasi nutrisi yang bagus, maka kulit menjadi kering. Dan kulit kering ini kemudian timbullah rasa gatal. Yang kemudian menjadi bahaya adalah terjadinya ulkus diabetik. Ya, ulkus diabetik itu ada suatu luka yang tidak sembuh-sembuh. Luka ini bisa macam-macam penyebabnya. Mungkin karena tadi mati rasa, karena ada benda tajam di kaki, ataupun mungkin karena gatal tadi digaruk yang terlalu kuat, kemudian ada luka. Ya. Luka ini kemudian ada kuman masuk. Karena orang dengan diabetes itu kadar imunitasnya atau daya tahan tubuhnya menurun, maka luka itu menjadi susah sembuh. Dan kalau kemudian luka itu menjadi menjalar atau kemudian menyebar ke area pembuluh darah yang lebih dalam, bahkan bisa mengenai area tulang. Ya, jadi terjadilah sepsis, adanya kuman yang menyebar ke area seluruh tubuh atau di pergelangan kaki tadi, dan kemudian bisa berdampak terjadinya atau harus dilakukan tindakan amputasi. Itu yang paling buruk ya, ya, Mas ya? Kondisi itu karena tujuannya supaya kumannya atau ulkusnya tadi tidak terus menyebar ke anggota yang lebih atas lagi. Sekali lagi, Anda harus kendalikan kadar gula darah Anda. Jadi jangan sampai kemudian timbul komplikasi. Ya, tadi saya cerita adalah komplikasi di area kaki. Tapi artinya komplikasi bisa terjadi hipertensi. Ibu Reni juga sudah mengalaminya itu. Ya, kemudian bisa terjadi adanya stroke, ya, stroke selintas yang terjadi pada orang-orang dengan kadar gula darah yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, dan kemudian terjadi masalah pada kerusakan jaringan otak. Ibu, tolong jujur kepada Mas Boy, kepada Mas Yo. Saat ini Ibu masih mengalami keluhan apa saja? Yang nggak nyaman itu saya ini kaki sesemutan sama kebas. Ya. Saya tuh. Jadi saya juga tadinya juga nggak tahu gitu ya. Ada luka apa, nggak tahu, nggak kerasa. Jadi kakinya kebas. Itu Iya, satu. Baik. iya. Tadi Ibu di awal bilang Ibu suka pusing-pusing Iya. juga belakangan. Dengan upaya yang sudah Ibu Neni lakukan, tetapi hasil pemeriksaannya masih tinggi. Gula darahnya ini di 517, Ibu. Sedangkan target gula darah sewaktu adalah di bawah 200. Yang kedua adalah pemeriksaan tekanan darah, hasilnya 152/78. Targetnya adalah 120/80. Yang ketiga, kolesterol. Kolesterol Ibu ini 256. Targetnya adalah di bawah 200. Dan yang terakhir adalah asam urat. Asam urat Ibu 6,1. Pada wanita targetnya di bawah 6. Hasilnya ini tinggi semua dan Ibu Neni masuk kategori sindroma metabolik. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka komplikasi dapat terjadi. Komplikasinya apa saja? Yang sudah pernah Ibu alami yaitu stroke. Selain itu adalah penurunan fungsi ginjal dan bisa terjadi serangan jantung. Apa yang paling Ibu takutkan? Ya itu takut terjadi kayak kemarin saya. Tiba-tiba saya itu nggak sadar. Ibu lemes begitu? Iya. Nggak sadar, Bu? Iya, sampai nggak sadar. Tahu-tahu saya, dia nangis. Mama ingat sama Alwi, kata dia gitu.
Ibu harus optimis bahwa ini bisa kembali normal, Bu. Nah, upayanya tadi, jadi Ibu coba dijaga dulu makannya dengan kadar gula yang terkontrol, terkendali ya. Kemudian ikuti saran dokter untuk pola makannya juga. Kemudian berikut untuk aktivitas fisik, olahraga. Kemudian faktor stres. Tadi saya lihat kelihatannya Ibu ini mulai sensitif ya, moody ya. Saya paham sih, Ibu sudah masuk di usia-usia menopause ya. Orang-orang menopause itu biasanya memang moodnya atau lebih sensitif perasaannya. Tapi Ibu usahakan lebih happy ya Bu ya. Karena kalau Ibu stres, hormon kortisolnya naik, kadar gula darahnya akan menjadi naik juga. Ini akan berbahaya Bu. Yang terpenting adalah mengendalikan kadar gula darah. Ya, dengan segala macam upaya, dengan pola hidup sehatnya, pola makannya, tidurnya, faktor stresnya, olahraganya, kemudian obat-obat yang diberikan dokter diikuti, dan kemudian ini bisa dilengkapi dengan bantuan teknologi. Ya, Ibu pernah dengar teknologi laser? Iya, dengar. Jadi pemirsa, teknologi laser ini digunakan pada pergelangan tangan kiri. Kemudian teknologi laser ini yang akan menembus lapisan-lapisan kulit. Mulai dari lapisan terluar yaitu epidermis, kemudian dermis, kemudian hipodermis, dan targetnya adalah pembuluh darah. Ketika teknologi laser ini digunakan, maka akan meningkatkan kerja dari mitokondria. Kalau kita berbicara tentang mitokondria, kita berbicara tentang dapur energi, di mana dapur energi ini akan mengambil gula darah dan kolesterol yang akan dibentuk menjadi energi. Hasilnya adalah gula darah dan kolesterol akan terkendali. Berbicara tentang diabetes, kemudian kolesterol yang tinggi, keasam urat tinggi, ditambah lagi tensi yang tinggi, maka resikonya akan terjadi trombus atau gumpalan darah pada pembuluh darah. Nah, kalau teknologi laser ini digunakan, maka laser ini akan menguraikan trombus sehingga aliran darahnya menjadi lancar. Jadi pemirsa, bagi Anda yang mengalami tensi tinggi, kolesterol, gula darah, asam urat tinggi, ayo lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, sehingga komplikasi dapat terhindar. Perlu diperhatikan juga, ini ada juga masalah pada Bu Neni adalah tekanan darah yang tinggi. Ini sebenarnya berkaitan dengan kualitas daripada pembuluh darah itu sendiri. Ya, orang-orang dengan lanjut usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, bahkan dengan diabetes ini juga akan menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku, lebih rigid, lebih sempit, dan kemudian akan menyebabkan tekanan darah itu akan meningkat. Dan ini perlu dikembalikan atau perlu diperbaiki kadar atau kualitas dari dinding pembuluh darahnya dengan meningkatkan kadar nitrik oksidnya. Jadi kadar nitrik oksidnya sudah ada sebenarnya di tubuh kita, tapi kalau pola hidup tidak sehat, bertambah usia dengan gula darah yang tinggi, ini akan menyebabkan nitrik oksidnya menurun. Nah, teknologi laser ini akan mengoptimalkan kembali kadar nitrik oksid dan akan membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih lentur. Kemudian melancarkan aliran darah dan juga akan melebarkan pembuluh darah. Dengan begitu maka tekanan darahnya akan menjadi terkendali. Jadi sekali lagi ini, ayo terapkan pola hidup sehat, ikuti saran dokter, dan kemudian lengkapi dengan teknologi laser. Harapannya Anda bisa sehat dan Anda bisa tercegah dari komplikasi. Terima kasih praktisi kesehatan. Kami lagi ngomongin tentang AccuLaser dari Gogomol. Ini Bu, yang dipakai di pergelangan tangan kiri saya. Inilah alat kesehatan yang sudah membantu masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir ini untuk meningkatnya kualitas kesehatan mereka. Karena ada dua teknologi di dalam satu alat ini, yaitu teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Dan alat ini sudah dipatenkan. Karena memang alat kesehatan yang resmi terdaftar di pemerintah Republik Indonesia sebagai alat kesehatan. Dapatkan segera, ini kesempatan pemirsa. Kami munculkan nomor di layar, itu adalah nomor call center, ada nomor WhatsApp, atau Anda juga bisa langsung pesan ke official marketplace terkemuka di Indonesia. Ada juga layanan terbaru dari Gogomol, namanya Lagoon. Anda bisa unduh di App Store atau di Google Play dan nikmati berbagai manfaatnya. Ada juga dua hal lain yang jadi terobosan di tahun 2025 ini. Contohnya, Gogomol telah meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya kualitas layanan, mutunya dari hulu ke hilir telah memenuhi standar internasional. Dan yang ketiga terobosannya adalah ini tempat bisa jadi lokasi Anda berkumpul bertemu dengan kami. Namanya Cafe Showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Semua layanan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang.
karena Gogomall tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen dan tidak membuka cabang dimanapun. Jadi pemirsa, datangi langsung kafe showroom Gogomall di Alam Sutera. Sementara itu, sambil Anda menonton Go Healthy, ambil tindakan segera. Take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kami masih kasih semangat kepada Ibu Neni yang hasil-hasil pemeriksaan kesehatannya sebelum masuk ke studio kami ini bukan dalam keadaan baik-baik saja. Kadar gula darah di atas 500, tensinya di atas 150, kolesterol 256, asam uratnya 6,1. Jadi selama rehat singkat tadi juga Bu Neni kepikiran terus pemirsa. Semangat ya Bu ya. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Ibu Neni. Sekali lagi ya. Pemirsa, ini waktunya kita belajar lagi tentang kesehatan. Tahukah Anda pemeriksaan ginjal yang dapat dilakukan? Gangguan ginjal memang dia tidak didahului dengan gejala. Tiba-tiba ginjal menjadi rusak. Oleh karena itu butuh pemeriksaan ginjal yang dapat kita lakukan di pemeriksaan laboratorium secara mandiri. Terutama bagi Anda yang mempunyai faktor resiko seperti hipertensi dan diabetes. Apa saja pemeriksaan ginjal yang dapat dilakukan? Yang pertama adalah pemeriksaan darah, ini ureum atau kreatinin. Nah, normalnya ureum dan kreatinin ini dibuang lewat ginjal. Tetapi apabila ginjal kita rusak, maka ureum dan kreatinin di darah ini akan meningkat jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan urin, terutama protein urin. Nah, pada ginjal yang sehat ini akan menahan protein supaya tidak keluar. Tetapi karena ginjalnya rusak, ini akan mengalami kebocoran sehingga protein ini akan dibuang lewat urin. Ini dapat terdeteksi pada urin kita. Dan yang ketiga adalah USG ginjal, di mana USG ginjal ini akan melihat bentuk dan ukuran ginjal kita. Pada kasus-kasus gagal ginjal kronis, ini ginjal kita ini akan mengecil. Nah, ini tanda khas pada gagal ginjal kronis. Oleh sebab itu, bagi Anda, terutama yang mempunyai faktor resiko seperti hipertensi, diabetes, lakukan pemeriksaan ginjal ini secara rutin selama 3 atau 6 bulan sekali untuk mengetahui fungsi ginjal kita apakah bermasalah atau tidak. Karena ketika ginjal kita bermasalah, efeknya ke tubuh ini banyak sekali, bisa terjadi komplikasi apa saja. Informasi soal ginjal tadi jadi nyambung sama Ibu. Dan Ibu Neni juga mengalami ada penurunan fungsi ginjal ya Bu ya. Kapan itu? Pada saat tadi saya lihat di VT pada saat dirawat di rumah sakit ya Bu ya. Iya. Waktu di rumah sakit yang pertama itu saya dibilang katanya, ibu pakai insulin ya, soalnya ibu ginjalnya katanya ibaratnya kayak berantakan, kasih taunya begitu. Sudah rusak kemungkinan gitu. Terganggu. Tapi ya. kata dokter ginjal saya masih bisa diobati, nggak usah cuci darah. Amin. Kata saya, ya Allah, saya minta udah. Harus dijaga. Bersyukur banget Bu ya. Ya, masih ada yang bisa disyukuri ya Bu ya. Iya. Masih ada yang bisa disyukuri. Jadi semuanya berdampak atau terdampak karena kadar gula darah yang tidak terkendali. Jadi itu harus diturunin dulu ya Yes. Mas Boy ya. Bahasa Poinnya gampangnya itu. gitu Bu. Ya, jadi kita harus kendalikan kadar gula darah. Upaya yang tadi Ibu lakukan, saya acungin jempol Bu. Pola makannya Ibu sudah mulai sadar bahwa yang manis-manis sudah mulai dihindari. Iya. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi harus betul ditakar kadarnya. Dan kemudian tadi jam makannya, pola makannya harus diatur. Iya. Olahraganya dibuat lebih teratur lagi. Stresnya
pola tidurnya ini juga harus dijaga dengan baik. Nah, teknologi laser ini juga bisa membantu ya untuk mengendalikan kadar gula darah dengan digunakan secara rutin 2 kali sehari, Bu. Ya. Pada malam hari, ya pada kita saat menjelang tidur atau saat tidur, dan kemudian pada saat kita bangun tidur atau saat kita mau beraktivitas. Ya, kenapa seperti itu? Karena ini mengikuti pola sirkadian. Ya, di malam hari ini digunakan, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar melatonin. Ya, suatu hormon yang memang berfungsi untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Jadi sekali lagi, kualitas tidur yang baik ini akan juga mengendalikan kadar gula darah kita. Kemudian berikutnya adalah faktor stres, ibu juga akan bisa teratasi dengan baik karena tidurnya cukup pulas. Dan kemudian pada saat bangun tidur pagi, ya Anda bisa gunakan ya karena teknologi laser ini akan meningkatkan kadar hormon serotonin. Ya, ini kita sebut hormon happy, hormon bahagia yang membuat kita lebih produktif, lebih aktif di pagi hari. Sehingga irama sirkadian ini akan menjadi lebih teratur dan ini akan sangat berdampak pada kesehatan kita. Nah, teknologi laser ini punya satu ekstensi, Ibu dan pemirsa, yang disebut intranasal laser. Ini digunakan di rongga hidung. Tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah yang ada di area otak. Selain dilancarkan, dilebarkan juga. Jadi bagi Anda yang mengalami pasca stroke ini dapat terbantu pemulihannya dan dapat mencegah stroke berulang. Selain itu bagi Anda yang sering sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis ini dapat terbantu. Nah, tadi juga sudah sempat disinggung nitric oxide. Nitric oxide juga dibutuhkan untuk sel-sel di otak sebagai pencegahan kerusakan, di mana ini akan menghindari resiko demensia atau kepikunan dan akan meregenerasi sel-sel yang ada di area wajah sehingga ketika menggunakan intranasal laser dapat lebih cerah. Dan sekarang Ibu Neni, pemirsa, ada masyarakat Indonesia yang mau bercerita secara singkat bagaimana kualitas kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Mari kita dengar ceritanya. Saya mengalami satu penyakit paket ya, hipertensi dan diabetes. Saya sempat agak putus asa gitu karena orang tua saya meninggal karena diabetes. Sampai dengan hari ini saya merasakan sangat besar manfaatnya. Bukan hanya gula darah saya yang normal, tensi saya yang normal, tapi kondisi darah keseluruhan saya menjadi lebih baik. Karena setiap 6 bulan saya harus cek dan sudah beberapa kali kreatin saya normal, kemudian HB1C ya kalau nggak salah itu juga sekarang sudah mencapai 5,5. Pemirsa, dari hari ke hari kami selalu mengingatkan Anda bahwa darah dan pembuluh darah adalah sumber kesehatan Anda, kebugaran Anda. Oleh sebab itu tambahkan AccuLaser ke dalam kehidupan atau gaya hidup sehat saudara selama ini. Karena alat ini sudah lebih dari 10 tahun ada di Indonesia dengan menggabungkan 2 teknologi canggih, teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Artinya alat kesehatan ini resmi dan terdaftar di pemerintah Republik Indonesia sebagai alat kesehatan. Pakai 2 kali sehari, pagi dan juga sore atau malam dengan durasi per pemakaian 15 hingga 60 menit. Anda bisa menggunakannya sambil beraktivitas untuk membantu mengendalikan gula darah Anda ketika Anda punya diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat yang belum terkendali. Kalau sudah terkendali, Anda boleh berharap untuk terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Ini saatnya pemirsa hubungi nomor call center yang muncul di layar, juga nomor WhatsApp. Kami tampilkan ini supaya Anda bisa foto dengan menggunakan ponsel dan Anda bisa hubungi kapan saja di nomor yang sama, jangan keliru. Atau Anda lebih nyaman langsung ke official marketplace terkemuka, monggo, silahkan. Saya ingatkan, jangan lupa untuk mengunduh Lagoon by Gogomall. Ini aplikasi terbaru sebagai bagian daripada terobosan di tahun 2025 ini. Selain itu, ada juga sertifikasi. Ini penting karena sertifikasi ini pemirsa mengakui bahwa layanan dari Gogomall adalah layanan berstandar internasional.
Jadi silakan Bapak Ibu bisa lakukan cek juga ketika Anda datang ke cafe showroom Gogomall. Biasanya sertifikasi ISO 9001 juga dipampang jelas di sana. Oh iya, cafe showroomnya Gogomall adanya di Alam Sutra di Kota Tangerang. Kami ingin ingatkan bahwa layanan dan operasional terpusat di sana karena Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada Anda sebagai konsumen. Terima kasih telah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Segera take action untuk atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV